Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Cerita horor episode ini akan mengangkat kisah seorang marinir pemberani yang ketakutan bertemu hantu korban perang. Hantu itu terus menguntit sang marinir dari medan perang hingga negara asalnya di Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 saat Amerika Serikat berperang melawan Afghanistan. Serdadu pemberani yang nyaris mati karena sering berhadapan satu lawan satu dengan musuh-musuhnya harus menghadapi kenyataan ketakutan saat ia akan dikirim lagi ke Afghanistan. Bukan takut menghadapi musuh atau pejuang Taliban, tapi justru takut bertemu hantu korban perang yang hingga menjelang keberangkatannya masih menghantui sang marinir. Namun, sebelum saya menjelaskan secara detail, saya minta teman-teman untuk segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Sersan Rick, marinir itu lahir dari keluarga tentara. Kakeknya ikut berperang dalam Perang Dunia Pertama, sementara ayahnya ikut berperang di Vietnam. Saat itu Amerika berperang selama bertahun-tahun di Vietnam. Ayahnya pernah mendapat penghargaan perunggu karena keberaniannya. Sejak kecil, Rick sudah disijali dengan kisah heroik peperangan, bagaimana kakek atau ayahnya menaklukkan musuh-musuhnya. Rick sendiri besar di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Sejak remaja, ia memang bertekad menjadi serdadu seperti para leluhurnya. Ia memilih masuk marinir, pasukan elit di negeri Paman Sam. Korps Marinir lebih bergengsi dibanding angkatan darat dan pasukan lainnya. Bahkan ada lelucon yang mengatakan mereka yang masuk angkatan darat adalah mereka yang gagal masuk di marinir. Rick sendiri ingin menjadi lebih baik dibanding ayah atau kakeknya, sehingga ia memilih masuk ke Korps Marinir ini. Rick yakin dengan bergabung ke infanteri, ia akan dikirim ke medan perang. Disinilah ia ingin membuktikan kepada sang ayah bahwa ia seorang serdadu pemberani seperti juga ayahnya. Dan benar, Rick dikirim ke Afghanistan. Inilah pertama kalinya Rick pergi ke luar negeri. Di negara ini, situasi dan kondisinya amat berbeda dengan negara asalnya. Sejauh mata memandang hanya terlihat padang pasir. Ia harus berhadapan dengan pejuang Taliban yang tak kenal kata menyerah. Tiap kali Rick melakukan patroli, pejuang Taliban selalu menembak mereka, entah dengan granat, mortir, atau senapan mesin yang amat modern. Rick yang pemberani ini menjadi orang kedua dalam peleton Sersan Bravo. Saat Sersan Bravo dan Rick melakukan patroli, mobilnya ditembaki dan dilempari granat oleh pejuang Taliban yang bersembunyi di atas bukit. Mobil menepi. Rick keluar
dari mobil dan melakukan perlawanan. Dalam pertempuran sengit ini, 5 teman Liv meninggal dunia, termasuk Jeff, salah satu sahabat terdekatnya. Rick benar-benar terpukul dengan kematian Jeff ini, karena Jeff inilah teman berbagi suka dan duka selama mereka di Afghanistan. Tapi peluru yang menembus kepala membuat Jeff menghembuskan nafas terakhir di medan laga. Perang di Afghanistan ini, kata Sersan Bravo, sangat kejam dan biadab, berbeda dengan perang di tempat lain. Banyak sekali pasukan Amerika Serikat yang meninggal dunia, begitu juga pejuang Taliban. Hampir setiap hari, Rick bertempur melawan Taliban. Saat itu, nyawa sudah di ujung tanduk, dekat sekali dengan kematian. Rick terus berjuang mempertahankan hidup, menembak musuh sebelum ditembak, membunuh sebelum dibunuh. Dalam sebuah pertempuran 1 melawan 1, Rick berhasil membunuh Taliban yang nyaris menusuk dadanya. Ia bisa memegang belati dan membalikkan, kemudian ia hujamkan belati itu ke dada lawan. Setelah bertempur habis-habisan itu, Rick menyadari celananya basah. Ternyata ia sampai kencing di celana. Setelah sekian lama berperang di wilayah itu, Rick dipindahkan ke Bakwa, juga di Afghanistan. Di tempat baru ini, Rick hanya ditugasi berjaga di daerah operasi, memastikan tidak ada musuh yang masuk ke daerah mereka. Jadi, jarang lagi bertempur 1 lawan 1 seperti sebelumnya. Tugasnya, ia berjaga di sebuah pos menara kecil yang terbuat dari kayu. Menara itu memiliki jendela dan dikelilingi oleh pasir sebagai penahan tembakan. Yang mengejutkan, di sekeliling menara itu adalah kuburan pejuang Taliban. Tiap kali berjaga, Rick harus naik ke pos untuk memantau situasi, memastikan situasi benar-benar aman dan tidak ada musuh yang menyelinap masuk. Dari menara ini, sejauh mata memandang, hanya terlihat nisan-nisan, hanya terlihat kuburan. Yang kulihat hanya kematian, sungguh menakutkan, kata Rick. Suatu ketika, ia dapat shift tengah malam. Setelah 3 jam berjaga, ia tak mengantuk sama sekali. Tiba-tiba, ia mendengar orang melempar batu ke pos jaga. Lemparan itu berada di belakang pos. Rick menduga ada orang di depan pos yang melempar batu ke belakang pos untuk mengalihkan perhatian. Sebagai serdadu yang siap siaga, Rick langsung membawa senjata, menyiapkan kondisi penuh. Ia pun mulai memantau situasi, melihat ke bagian depan pos dengan kondisi siap siaga, pelatuk siap ditarik. Rick memantau situasi. Ia berteriak, "Siapa? Siapa itu? Siapa di situ?" sambil memegang senjata. Tak ada jawaban.
tak ada juga kelibatan orang. Rick menarik pelatuk senjata, menembak ke arah kuburan yang ada di depannya. Ia juga menghubungi komandannya, Sersan Bravo, melalui handy-talkie. "Kurasa ada orang di depan pos jaga," ujar Rick. Ia meminta komandan segera mengirim bantuan dan memantau situasi. Sambil menunggu kedatangan Sersan Bravo dan bala bantuan lain, Rick turun dari menara, senjata dalam posisi siap siaga. Ia menyalakan api untuk memantau situasi, tapi tak melihat apapun. Sampai api itu mati, Rick tak menemukan siapapun. Tiba-tiba muncul suara dari belakang Rick. Ia pun menoleh, dan apa yang dilihatnya? Hantu dengan mata merah menyala dan daging-daging berdarah menempel di tengkoraknya. Rick amat ketakutan. Mata merah itu seperti membakar tubuhnya. Ia merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya. Saking takutnya, Rick tak bisa berteriak, tak bisa berlari, bahkan untuk mengedipkan mata aja tak bisa. Saat itu, Rick mengira hantu tersebut akan membunuhnya. Akhirnya, hantu itu pergi. Rick bisa mengedipkan mata dan bernafas lega. Setelah itu, ia lari terbirit-birit menuju satu-satunya cahaya yang ada di kuburan. Itulah tempat di mana komandannya, Sersan Bravo, berada. Menurut Sersan Bravo, baru kali ini ada anak buah yang melaporkan keberadaan hantu, lengkap dengan situasi dan perasaan yang dialaminya. Melihat mimik Rick, Bravo percaya pada apa yang dilihat oleh Rick. Dalam situasi seperti ini, segala hal mungkin terjadi. Rick mengaku sejak peristiwa itu, ia selalu merasa gelisah selama berada di Papua, kuburan Taliban. Sampai akhirnya, Rick ditarik pulang ke Amerika Serikat. Ia bahagia sekali bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya. Rick ini sangat dekat dengan sang ayah. Ayah adalah panutan Rick dan idolanya. Bahkan Rick pun mengikuti jejak sang ayah menjadi serdadu. Kisah bertemu hantu di kuburan Taliban itu tak pernah ia ceritakan kepada sang ayah. Ia tak mau merusak kredibilitas sebagai tentara pemberani. Namun, ketika ayahnya meninggal, Rick merasa bersalah, belum menceritakan pengalaman mencekam yang ia alami saat berada di Afghanistan. Setelah beberapa bulan berada di tanah kelahirannya, Rick kembali ditugaskan ke Afghanistan. Ia menjalani latihan dan menginap di barak tentara. 2 pekan sebelum berangkat, hantu itu kembali datang. Ia membangunkan tidur Rick dan seolah-olah ingin berkata, "Kau tak diterima di Afghanistan." Meski mimpi itu membuat Rick ketakutan,
ia tetap berangkat ke medan perang. Tak ada kata mundur bagi seorang prajurit. Ia bertekad akan balas dendam jika hantu itu kembali menemuinya di Afghanistan. Namun, sampai di Afghanistan, hantu itu tak pernah nongol lagi. Teman-teman, demikian cerita horor yang dialami oleh seorang marinir asal Amerika Serikat. Ia serdadu pemberani, tak takut menghadapi musuh, tak gentar perang jarak dekat, tak mundur duel satu lawan satu, tapi ketakutan saat bertemu hantu. Untuk teman-teman yang memiliki cerita horor atau mistis dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi saya melalui email atau berkomentar di kolom di bawah ini. Nanti saya akan menghubungi balik teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.